Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Kami dari kelompok 1 kelas B. Hari ini kami bertiga akan mempraktekkan teknik coaching. Sebelumnya, perkenalkan dulu kami. Saya sendiri, Made Martin Rusmaja, dan teman kami di sebelah. Saya Nimade Agustini, bertugas di SD Negeri 5 Kampung Baru. Saya Ibu Siti Kade Asmini, bertempat tugas di SD Negeri 1 Kaliwuntu. Ya, selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu-Ibu. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Sehat. Hari semua sehat ya Ibu ya. Nah, pada kesempatan sesi 1 kali ini, sebelumnya perkenalkan diri saya, Made Martin Rusmaja. Saya berperan sebagai observer. Kemudian Ibu Ayu Asmini sebagai coachnya. Kemudian Bu Agustini sebagai Coach. Nah, sebelum saya memulai, untuk Ibu-Ibu bagaimana melakukan praktek coaching nanti, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu kepada Ibu-Ibu. Ya, bersedia ya? Bersedia, Pak. Baik, pertanyaan yang pertama, ya, ini terkait dengan rubrik penilaian. Jadi, Ibu-Ibu, saya selaku observer akan menggunakan lembar observasi proses praktek coaching, ya, Ibu-Ibu, yaitu dengan model Tirta. Ibu-Ibu tentu sudah mengetahui bahwa di dalam model Tirta itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ya. Yaitu mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Mulai dari tujuan, yaitu dengan menyampaikan tujuan coaching. Kemudian pada identifikasi, coach akan saya amati apakah sudah memberi pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Pada rencana aksi, saya akan mengamati apakah coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Sedangkan pada tanggung jawab, saya akan mengamati apakah coachnya memberi pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Ibu, yang kedua, untuk sesi 1 ini kan Ibu Asmini sebagai coachnya, apakah Ibu sudah siap menjadi coach? Sudah, ya. Jadi untuk Bu Asmini, menurut Ibu, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan pada kesempatan ini? Untuk kompetensi coaching yang ingin yang kembangkan pada sesi yang pertama ini adalah mengembangkan pertanyaan berbobot. Nah, lalu bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Untuk kegiatan coaching ini, kompetensi yang saya observasi secara spesifik adalah rencana aksi yang ingin dicapai oleh coaching. Nah, yang terakhir Ibu, apa indikator dari ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dalam diskusi coaching kali ini? Untuk indikator ketercapaiannya adalah solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Jadi itu yang indikator ketercapaian. Berarti ada pada solusi dari permasalahan coaching, ya Bu ya? Gitu. Ya, semoga diskusi kali ini antara coach dan coach nanti bisa menemukan suatu solusi yang bisa mempermudah coach dalam melaksanakan langkah selanjutnya. Tapi sebelumnya mohon izin Ibu-Ibu, kegiatan coaching kali ini saya rekam untuk pemenuhan tugas pendidikan guru penggerak. Sedia nggak? Iya, silakan Bapak. Nah, baik, langsung saja waktu dan tempat saya berikan untuk Bu Asmini selaku coach dan Bu Agustini selaku coach. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bapak Martin. Pada sesi coaching 1 dengan alur Tirta, yaitu tujuan mendisiplinkan murid,
Saat belajar di kelas, Ibu Ayu Asmini berperan sebagai coach dan saya, Nimade Agustini, berperan sebagai coachee. Baik, saya mulai saja nih Bapak. Selamat siang Bu Ayu. Selamat siang Bu Agustini. Bu Ayu, bolehkah saya minta waktu sebentar? Tentu saja Bu Agustini, ada apa nih? Ada yang bisa saya bantu? Gini Bu Ayu, saya pengen punya teman ngobrol tentang masalah yang saya hadapi saat ini di kelas. Baik Bu Agustini, terus apa nih yang mau Bu Agustini ceritakan? Begini Bu Ayu, saya khawatir sekali dengan salah satu murid saya ini. Sama sekali belum bisa disiplin saat belajar di kelas. Ada saja ulah yang dibuat olehnya. Sampai-sampai temannya kesal Bu, sehingga melapor kepada saya. Selain itu juga, murid ini Bu, membuat keributan saat saya memberikan materi pelajaran Bu. Jadi saya sedikit geram Bu dengan murid saya ini, dan juga terkenal Bu sebagai jagoan neon di kelas 2B di sekolah saya. Jadi saya selain geram di kelas karena kelakuan dari murid tersebut, saya juga jadi merasa malu dengan rekan sejawat saya karena sudah terkenal murid saya ini sebagai jagoan neon di kelas 2B Bu. Aduh Bu, saya jadi bingung, hampir saja saya putus asa bagaimana sih mengatasi murid saya yang satu ini Bu. Baik, jadi permasalahan dari Bu Agustini sekarang itu adalah terkait dengan kedisiplinan salah satu siswa Ibu di dalam kelas, sehingga Bu Agustini merasa bahwa merasa tidak enak hati lah begitu dengan teman sejawat ya Bu ya. Iya Bu. Ya benar Bu Ayu, selain itu juga murid saya satu ini tidak hanya di kelas saya saja Bu, tetapi ketika mapel yang lainnya seperti agama dan PJOK, banyak sekali keluhan dari guru mapel lainnya, dari guru agama Islam dan juga guru PJOK, karena ada saja masalah yang dibuat oleh murid saya ini. Sementara Bu, yang saya khawatirkan ini kan sebentar lagi Bu ya, setelah pas apalagi kan mau rapotan. Saya khawatir kalau di kelas-kelas berikutnya, kelas 3 maupun ke kelas tinggi itu dia masih seperti itu Bu, tidak bisa didisiplinkan saat belajar di kelas. Nah, kalau misalnya seperti itu, seperti laporan dari guru agama Islamnya Bu, kan banyak sekali masalah tentang disiplin murid saya ini tidak bisa disiplin saat di kelas, bisa berpengaruh dengan nilai agamanya nanti Bu. Apalagi kalau di kurikulum 2013 raportnya, apabila nilai agamanya ini kecil, nantinya takutnya tidak naik kelas Bu. Gimana dong Bu? Bantu saya Bu atas permasalahan ini, saya benar-benar bingung sekali, hampir saja putus asa ini saya Bu menghadapi masalah ini. Baik Bu Agustini, jadi dapat saya simpulkan bahwa inti dari obrolan kita hari ini Bu ya, jadi terkait dengan keputusasaan Bu Agustini ya dalam menangani masalah disiplin dari satu orang siswa Ibu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kan gitu ya. Kemudian Ibu juga merasa tidak enak dengan teman sejawat nih terkait dengan disiplin dari anak. Jadi Ibu yang dalam tanda kutip kurang lah Bu ya, begitu. Dan kemudian Ibu merasa takut jika disiplin dari anak ini akan berpengaruh terhadap nilai agamanya. Ya Bu, jadi mudah-mudahan nanti pada saat kita mengobrol ini kita mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Baik Bu Agustini, Ibu mengadakan kegiatan bincang-bincang nih ceritanya. Iya Ibu. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya semoga Bu saya mulai bisa tercerahkan, rasa putus asa saya itu hilang Bu sedikit demi sedikit, dan harapan saya bisalah menemukan solusi untuk mengatasi murid yang belum disiplin ini Bu saat belajar di kelas.
Jadi tadi Bu Agus ini memaparkan bahwa satu orang siswa ini bermasalah terhadap disiplinnya. Kemudian kira-kira Bu Agus ini solusi apa yang bisa Ibu ambil terkait dengan permasalahan ini? Apa ya? Mungkin yang saya lakukan adalah memanggil kembali orang tuanya, Bu. Sebenarnya saya sudah memanggil di semester 1, Bu. Nah, setelah saya wawancarai dengan orang tuanya tersebut, memang si anak ini memang manja ya, Bu, bersama nenek kakeknya. Semua keinginannya itu dipenuhi oleh nenek kakeknya tersebut. Sehingga sikapnya itu memang susah untuk diatur di rumah, Bu. Di rumah saja tidak bisa diatur, apalagi di sekolah, Bu. Nggih. Nah, oleh sebab itu orang tuanya memberikan peringatan kepada murid saya ini, kalau nanti membuat masalah lagi akan dipondokkan, Bu, seperti itu. Dan selain itu, murid saya satu ini, Bu, nggih, berjanji juga akan mengikutkan untuk ikut les mengaji. Nah, tujuan les mengaji ini bukan hanya untuk mengaji saja, tetapi ustadznya diharapkan untuk memberikan budi pekerti yang baik kepada murid saya satu ini. Jadi harapan orang tuanya seperti itu. Oke, bagus ini. Jadi di idealnya Bu Agus ini ya di kelas 2 itu setidaknya murid yang Bu Agus ini ajarkan itu memiliki disiplin yang baik, kan begitu nih. Kalau dari skala 1 sampai dengan skala 10 terkait dengan mendisiplinkan murid ini, kira-kira Bu Agus ini ada di posisi berapa nih, Bu? Mungkin di posisi 7 kali, Bu, ya. Soalnya yang pertama saya lakukan itu kan saya sudah memberikan teladan, Bu, kepada siswa tersebut. Kemudian saya juga sudah membuat kesepakatan, Bu, kesepakatan kelas berdasarkan kesepakatan bersama yang sudah kita lakukan dengan semua siswa di kelas saya. Baik, bagus ini. Kira-kira ada lagi nggak, Bu, kendala yang Ibu hadapi terkait dengan permasalahan kedisiplinan murid ini? Ada sih sebenarnya kendala, Bu. Sebenarnya, Bu, nggih, teman pawangnya murid yang ini ada guru PJOK saya yang senior, Bu, tapi sekarang sudah pensiun. Kalau guru-guru lain, guru mapel lainnya seperti agama melaporkan murid ini pasti ada saja masalah. Nah, ketika guru PJOK yang senior ini yang sudah pensiun, saya tanyakan, tidak ada masalah, Bu. Istilahnya murid saya ini bisa disiplin di pelajaran PJOK Bapak ini. Saya sebenarnya inginlah bagaimana cara Bapak itu mengatasi sehingga murid saya ini bisa disiplin dalam pelajarannya. Berarti dapat yang artikan yang bisa mendisiplinkan si anak ini adalah guru olahraga yang sudah pensiun, gitu, Bu, ya. Terus bagaimana dengan teman-teman yang lain, Bu? Apakah Ibu sudah sempat sharing gitu dengan teman-teman Ibu yang lain? Ya, Bu, saya sudah sempat sharing dengan teman-teman yang lain. Dan ternyata, Bu, teman-teman saya itu banyak yang menyerah, Bu. Karena sudah terkenal jagoan neon, sudah dibina dengan kesabaran secara halus, kemudian memberi konsekuensi apabila berbuat salah, tetap saja, Bu, seperti itu. Mau dia menuruti, cuma hanya beberapa menit saja dia, Bu. Setelah itu lagi buat masalah. Seperti itu, Bu. Gimana saya bisa malu lah jadinya sama teman, kan, Bu, nggih. Seolah-olah saya belum bisa berhasil dalam mendisiplinkan murid saya sendiri. Baik, Bu Agus ini. Jadi kira-kira rencana Bu Agus ini untuk mengatasi masalah tentang kedisiplinan anak ini apa, Bu? Oke, rencananya tentu saya akan membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Dengan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, ya semoga, Bu, nggih, nanti sedikit demi sedikit murid ini menyadari apa yang dilakukannya, menyadari apa kesalahannya, sehingga dia nanti bisalah sedikit demi sedikit untuk mendisiplinkan diri sendiri. Ada lagi, Bu?
Nah, selain itu saya menegaskan Bu, konsekuensi dari keyakinan kelas. Mengingatkan keyakinan kelas itu dari curah pendapat tata tertib anak-anak yang lainnya. Jadi dia ingat apa sih peraturan yang mereka ingat seperti itu. Menyadari apabila dia melanggar itu apa konsekuensinya. Jadi menegaskan di sini Bu, konsekuensi dari keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Apalagi keyakinan kelas itu sudah ditandatangani oleh saya dan juga semua murid saya Bu saat ini. Baik. Kira-kira ada lagi Bu? Apa Bu ya? Nah, saya mungkin tidak mencap negatif Bu murid itu. Terkadang kalau kita selalu mencapnya dia tidak disiplin, nakal, kamu itu selalu membuat ulah dan masalah, dia pasti ingin melakukan hal yang lain lagi. Kita memberikan kepercayaan kepada anak itu dengan mencapnya positif. Walaupun dia berbuat salah, kita memberikan perhatian yang dengan kata-kata yang positif lah. Baik Bu Agustini, tadi saya tangkap Bu Agustini ada beberapa rencana untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi. Mungkin Ibu bisa bantu saya, bisa menyimpulkan apa saja rencana-rencana yang tadi sudah Ibu paparkan itu. Baik Bu, di sini banyak sekali ya rencana yang nanti saya akan lakukan. Jadi yang pertama saya melakukan pendekatan dulu dengan anak tersebut, dengan murid saya satu ini, dan juga komunikasi dengan orang tua siswanya. Kemudian yang kedua adalah membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Selanjutnya saya menegaskan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati agar secara mandiri murid tersebut menyadari apa yang harus dilakukan dan apa konsekuensinya bila dilanggar. Dan yang terakhir yaitu saya akan memberikan kepercayaan kepada murid saya bahwa mereka bisa melaksanakan disiplin positif di kelas. Oke, Bu Agus ini barusan sudah menyatakan, sudah memaparkan dengan begitu jelas beberapa rencana yang akan Ibu segera lakukan. Jadi menurut Ibu dari sekian rencana itu yang mana yang terlebih dahulu akan Ibu lakukan? Tentu saya akan membuat keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas itu kan banyak sekali curah-curah pendapat dari anak-anak, Bu G. Saya akan menegaskan lagi tentang keyakinan kelas tersebut kepada anak-anak. Sehingga anak-anak tersebut bisa menyadari tentang disiplin positif di kelas itu. Bisa menyadari juga, saya membuat peraturan seperti ini, saya harus bisa menaatinya. Dan menegaskan pula bagaimana konsekuensinya nanti ya harus dipenuhi juga Bu, seperti itu. Baik. Kapan kira-kira Bu itu semua bisa dilakukan? Saya lakukan mulai besok nih Bu, karena besok kita sudah belajar kembali bersama anak-anak. Saya akan menyediakan kartu post-it untuk mencurahkan tata tertib yang mereka ingat. Kemudian saya mengelompokkan menjadi satu kebijakan-kebijakan universal yang sama. Setelah itu saya akan menyusun keyakinan kelas, disepakati dan ditandatangani bersama. Hebat sekali nih rencana-rencana yang sudah disusun oleh Bu Agus ini. Jadi besok ketika bertemu dengan siswa itu langsung semua dikerjakan gitu. Kira-kira Bu ada nggak teman yang sekiranya bisa Ibu libatkan untuk kegiatan Ibu ini? Ada sih Bu, ada teman dekat saya sebagai guru agama Hindu, namanya Pak Gede Mas. Nah, Pak Gede Mas ini dia guru yang sangat bijak. Nggak pernah marah dia Bu, tapi bisa mendisiplinkan siswa seperti itu. Seolah-olah dari pengajaran agamanya itu, anak-anak merefleksi dirinya bahwa bisa berbudi pekerti dan akhirnya bisa mewujudkan disiplin positif ini Bu. Mungkin nanti saya akan bercerita dengan Bapak ini masalah yang saya hadapi dan meminta bantuan untuk membina murid saya ini. Baik, ada lagi Bu? Nah, selain itu saya akan memanfaatkan KKG. Karena kan di KKG saya, di gugus saya itu setiap bulan pasti ada saja pertemuan. Nah, di pertemuan itu nanti saya akan menyampaikan masalah saya ini
kepada rekan sejawat lain saya ya di gugus 6 kelas 2. Jadi mungkin saya akan mendapatkan solusi positif Bu, masukan-masukan positif dari senior-senior yang sudah berpengalaman mengajar di kelas 2 untuk mendisiplinkan murid saya ini yang tidak disiplin belajar di kelas. Apalagi kan ke kelas rendah Bu Ngis, belum mengetahui jati dirinya dengan pasti, rasa malunya itu masih rendah. Oke. Tadi yang dengar Bu Abi ini menyebutkan bahwa akan sharing dengan teman di KKG kan begitu nih. Menurut Ibu seberapa efektif kegiatan KKG itu untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi? Sangat efektif bagi saya Bu Ngih, karena sejauh ini kegiatan-kegiatan KKG itu sangat mendukung kita ketika ada permasalahan maupun tidak hanya permasalahan tentang disiplin saja Bu, tetapi permasalahan kegiatan-kegiatan pembelajaran lainnya. Selain itu juga ada penyusunan perangkat juga di sana Bu, kita buat bersama tanpa membeli perangkat lagi. Ya banyaklah keefektifan kegiatan di KKG ini Bu. Oke, baik Bu Agustini. Nah, sekarang kita sudah ada di penghujung percakapan nih Bu Agustini. Dari awal Bu Agustini menyatakan mempunyai permasalahan, kemudian Ibu mulai menyusun rencana, kemudian menetapkan yang mana yang akan terlebih dahulu dilakukan, kan begitu Bu ya. Terus sekarang ketika sudah sampai di titik ini nih Bu, kira-kira apa yang Ibu peroleh dari percakapan santai kita ini? Ya, dari berbincang santai kita ini ya Bu ya. Ya, jadi saya mulai merasa tercerahkan, rasa putus asa saya Bu Ngeh, karena susah sekali untuk mendisiplinkan murid saya ini. Ya, sedikit demi sedikit sudah merasa hilang, lega lah setidaknya. Saya jadinya senang Bu bisa menemukan titik terang dari obrolan santai kita ini. Jadi intinya perasaan Bu Agus ini gimana nih sekarang? Perasaannya tentu sangat senang Bu, karena kan sudah mendapatkan secercah harapan dari solusi-solusi step by step yang nanti saya lakukan. Oke Bu Agus, ini saya jadi penasaran nih Bu Agus ini nih, gimana kira-kira nanti hasil dari penerapan rencana-rencana yang sudah Ibu susun itu, apakah itu berpengaruh terhadap kedisiplinan si anak ini atau tidak. Jadi saya akan menanti curhatan berikutnya nih Bu Agus ini ya. Mudah-mudahan nanti di Sabtu depan kita bisa bertemu lagi Bu ya. Gimana Bu? Siap Bu, dengan senang hati Bu. Nanti kita ketemu Bu nih Sabtu sambil nongkrong kan bisa Bu ya. Kita sambil cuap-cuap bagaimana sih hasil dari solusi saya mengatasi murid saya yang tidak disiplin ini belajar di kelas. Baik Bu Agustini, mudah-mudahan apa yang sudah disusun itu bisa Ibu laksanakan dengan baik ya dan berdampak positif terhadap siswa ibu-ibu. Oke? Ya, astungkara Bu, astungkara berjalan lancar dan saya bisa menerapkan rencana yang saya lakukan ke depannya, sehingga saya bisa mewujudkan disiplin positif di kelas saya sendiri. Terima kasih Pak Agustini ya, sudah mau berbagi cerita nih, sudah mau berkeluh kesah terhadap saya. Mudah-mudahan bisa membantu Ibu untuk lebih baik lagi ke depan. Iya, sama-sama Bu Ayu. Ya, senang ya Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Agustini dan Bu Ayu Asmini. Percakapan yang sangat bagus. Jadi tadi saya melihat praktek coachingnya sudah sesuai dengan model Tirta ya. Itu ada tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawabnya sudah tampak. Jadi izinkan saya menyampaikan komentar ya. Yang pertama, di langkah dalam model Tirta ini, yang pertama kan ada tujuan. Itu tujuannya adalah menyampaikan tujuan coaching. Nah, tadi saya sudah mengamati, jadi menurut saya tujuannya sudah disampaikan oleh coach ya. Disampaikan oleh coach sudah sangat jelas. Jadi coach ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, yaitu tentang kedisiplinan siswa saat pembelajaran, gitu ya. Itu sudah tampak. Kemudian yang kedua, bagian di identifikasi. Nah, di sini juga saya sudah melihat Bu Ayu sebagai coachnya sudah memberikan pertanyaan yang
membuat coach menyadari bahwa kedisiplinan murid ini dilakukan dari diri sendiri dulu, seperti itu ya. Jadi coachnya sudah memberikan pertanyaan yang memancing dari jawaban coachnya. Yang ketiga yaitu rencana aksi. Nah, di sini coachnya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yaitu membuat coach merencanakan hal-hal untuk menyelesaikan permasalahannya, yaitu tentang kedisiplinan siswa ya. Jadi sudah disampaikan, sudah dipancing oleh coachnya, jadi sudah bagus, di sini sudah ada. Selanjutnya yang terakhir yaitu di bagian tanggung jawab ya. Di bagian tanggung jawab ini juga coachnya juga sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coachnya ya, dan ternyata membuat coach menjadi semakin yakin dengan keputusan dan solusinya. Jadi bagus sekali antara coach dan coachnya sudah. Nah, selanjutnya sebelum saya akhiri praktik ini, saya ingin merefleksi dulu, refleksi diri dari coach dan coachnya. Yaitu silakan Ibu Ayu dulu menyampaikan, kemudian baru Ibu Agustini ya. Yang pertama, apa yang sudah baik selama praktik coaching tadi. Kemudian yang kedua, apa yang perlu ditingkatkan dalam praktik coaching tadi ini. Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Martin selaku pengamat. Mohon izin yang menjawab refleksi diri ini terkait dengan refleksi diri. Jadi apa yang sudah baik, yang tadi pertanyaannya yang sudah baik ya, saya berusaha semaksimal mungkin menjadi coach yang baik. Jadi yang berusaha memfasilitasi dari coach yang mengemukakan permasalahannya itu, kemudian berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, kemudian berusaha menghadirkan diri sepenuhnya agar si coach itu merasa nyaman ketika dia mengungkapkan permasalahannya. Kemudian yang juga berusaha untuk eye contact gitu ya, sehingga terkesan kita itu memperhatikan si coach ini gitu. Kemudian terkait dengan apa rencananya, kemudian apa yang perlu ditingkatkan itu adalah mungkin kesannya sekarang itu masih agak kaku gitu nih. Jadi yang perlu ditingkatkan itu adalah jam terbang sih sebenarnya nih, jam terbang terkait dengan praktik coaching ini. Mungkin sekian Pak Martin, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ayu. Silakan lanjutkan dulu Bu Agustini. Yang sudah baik saya lakukan adalah saya bisa menanggapi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan coach yang sangat berbobot bagi saya, sehingga saya bisa menemukan bagaimana masalah yang saya hadapi dan bagaimana cara menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan saya sendiri, yaitu mendisiplinkan siswa saat belajar di kelas. Nah, selain itu yang perlu ditingkatkan ini ya, karena pertanyaan yang sangat berbobot dari coach itu, saya harus berpikir dulu gitu, apa yang saya jawab, kemudian secara spontan lah akhirnya saya menjawab dan bisa merefleksi diri sendiri dari jawaban-jawaban saya tersebut. Iya, luar biasa ini Bu Ayu sama Bu Agustini ya. Jadi bisa saya simpulkan di sini terkait refleksi yang Ibu sudah sampaikan tadi, dari coachnya juga yang sudah baik itu sudah bisa memfasilitasi, kemudian sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, sudah present dan fokus kepada coachnya ya. Kemudian yang kedua yang perlu ditingkatkan dari coachnya, dari Bu Ayu adalah jam terbang itu tadi Bu ya. Jadi semakin kita sering melaksanakan, semakin terbiasa ya. Refleksinya dari Bu Ayu. Kemudian refleksi dari Bu Agustini sudah bisa menjawab dari coachnya, walaupun tadi sempat berpikir ya, berpikir dari pertanyaan menjawab dari coachnya yang memancing saya sendiri untuk bisa menemukan solusi. Ya, tapi kan sudah bisa dijawab dengan sebaik mungkin dan akhirnya bisa menemukan solusi terkait kedisiplinan coachnya ya. Baik, sekian saja dari saya. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih.
Selamat siang Bapak dan Ibu. Siang. Siang Bu Ayu. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Sengkare, Dan baik-baik. sehat dan baik saja Bu. Bapak dan Ibu, di sesi yang kedua ini perkenalkan yang Ibu Stikade Asmini pada saat ini berperan sebagai observer, Ibu Made Agustini sebagai coach, kemudian Bapak Martin sebagai coach. Nah, sebelum saya memulai mempersilahkan Bapak dan Ibu untuk melakukan praktik coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Agustini dan juga Pak Martin. Bersedia nggih? Dia Iya. bersedia Bu. Yang pertama terkait dengan rubrik penilaian. Jadi Bapak dan Ibu nanti pada saat melakukan praktek coaching yang selaku observer akan menggunakan lembar observasi proses praktik coaching model Tirta. Bapak dan Ibu tentu sudah mengetahui bahwa di dalam model Tirta itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang pertama itu mulai dari tujuan, nanti bagaimana menyampaikan tujuan dari coaching. Kemudian yang kedua identifikasi, nanti Bu Agustini selaku coach akan saya amati apakah sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachingnya. Kemudian pada tahap rencana aksi, saya juga akan mengamati apakah coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang terakhir terkait dengan tanggung jawab, saya akan mengamati apakah coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksi. Nah, selanjutnya untuk di sesi 2 ini Ibu Agus ini kan berperan sebagai coach. Apakah Ibu sudah siap menjadi coach? Saya siap. Menurut Ibu, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Baik, Bu Ayu Asmini, terima kasih atas kesempatannya. Nah, pada sesi 2 ini, saya berperan sebagai coach, dan kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengembangkan pertanyaan berbobot. Baik, jadi yang ingin dikembangkan adalah mengembangkan pertanyaan berbobot. Selanjutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Pada kegiatan coaching ini, kompetensi yang saya observasi secara spesifik itu adalah rencana aksi dari permasalahan coach yang dihadapi oleh coach. Yang terakhir, Niki Bu Agustini, apa indikator dari ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dalam diskusi coaching kali ini? Jadi indikator dari ketercapaian diskusi coaching kali ini adalah ketercapaian solusi dari permasalahan coaching. Berarti berkaitan dengan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching nanti. Iya, benar Ibu. Baik Bapak dan Ibu, semoga nanti pada saat coaching antara coach dan coachee nanti bisa menemukan suatu solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh si coachee dan juga dapat mempermudah coachee untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Sebelumnya Bapak dan Ibu yang mohon izin pada saat nanti Bapak dan Ibu melakukan praktik coaching yang akan merekam di mana hal ini akan yang gunakan untuk pemenuhan tugas kita sebagai calon guru penggerak. Bersedia nggih? Iya, bersedia Ibu. Semua Bapak dan Ibu. Jadi untuk mempersingkat waktu, yang akan persilakan Bapak dan Ibu untuk memulai praktik coachingnya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Ayu. Selamat siang Mbak Usini. Selamat siang Bapak Martin. Gimana kabarnya nih? Sengkare, baik Pak. Lalu Bapak bagaimana kabarnya? Baik juga Bu.
begini Bu ya, hari ini kira-kira Ibu ada waktu nggak? Baik Pak, saya bisa meluangkan waktu pada hari ini untuk Bapak Martin. Apakah ada yang bisa saya bantu Pak? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu atas waktunya Baru ini ya. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan, ingin berbincang-bincang lah ya, bincang santai untuk menyampaikan menurut saya Bu, beberapa hal yang ingin saya bicarakan. Ya, siap Pak Martin, saya siap mendengarkan unek-unek dari Bapak Martin tentang apa yang Bapak Martin hadapi dalam kegiatan bincang santai pada hari ini. Apa yang ingin kita bicarakan pada siang hari ini Bapak? Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bu ya. Jadi apa yang nanti kita bicarakan ini terkait dengan apa yang menjadi permasalahan saya Bu di sekolah terutama Bu. Jadi begini, saya kan sekarang mengajar di kelas 5 Bu. Masih menggunakan kurikulum 13. Sedangkan di tahun ajaran baru ini lagi sebentar, ini saya pertama kali menggunakan kurikulum Merdeka. Namun persiapan untuk mengimplementasi kurikulum Merdeka itu sama sekali saya belum punya Bu. Jadi saya sana kesini mencari administrasi untuk persiapannya juga masih bingung gitu Bu. Itu sebenarnya masalah yang saya hadapi. Jadi seperti itu masalah yang Bapak hadapi. Jadi menurut Bapak Martin, sebelum kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka, semestinya Bapak harus sudah ada persiapan di Pak. Iya. Kira-kira apa yang ingin dapatkan dari obrolan bincang santai saat ini Pak bersama saya? Dari apa yang nanti kita bicarakan, saya berharap menemukan solusi atas permasalahan yang tadi saya sampaikan, yaitu persiapan saya untuk menghadapi implementasi kurikulum Merdeka ini. Ya, semoga Pak nanti setelah kita berbincang santai ini, Bapak bisa menemukan solusi dari permasalahan Bapak dalam mempersiapkan implementasi kurikulum Merdeka di kelas Bapak. Nah, terkait dengan permasalahan yang Bapak hadapi. Jadi, berkaitan dengan penerapan kurikulum Merdeka di kelas Bapak, menurut Bapak, apa saja nantinya akan Bapak persiapkan untuk implementasi kurikulum Merdeka ini, Pak? Jadi beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi implementasi kurikulum Merdeka ini, menurut saya itu yang penting adalah yang pertama administrasi kelasnya, yaitu ada modul belajarnya Bu. Kemudian media pembelajarannya nanti apa yang digunakan di kelas. Jadi kalau bisa administrasi itu bisa saya persiapkan sedini mungkin, secepat mungkin. Jadi saat menghadapi kurikulum Merdeka ini diimplementasi di kelas saya terutama Bu, jadi saya sudah bisa langsung menerapkan. Saya siapkan sebelumnya. Jadi seperti itu. Nah, tadi saya tangkap benar sekali nih Bapak nih, sebelum kita mengimplementasikan, alangkah baiknya kita sudah mempersiapkan sebelumnya administrasi kurikulum Merdeka. Nah, kalau kesiapan Bapak dalam menyiapkan administrasi nih, kira-kira bagaimana ideal kesiapan Bapak dalam menyiapkan administrasi untuk IKM ini Pak, implementasi kurikulum Merdeka? Dari apa yang sudah saya baca-baca, dari pelatihan, dari buku, dan dari apa yang disampaikan oleh teman-teman di sekolah, jadi yang idealnya ya kita harus memiliki RPP. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka namanya kan modul belajar, ya, diutamakan dulu itu karena itu yang langsung berhubungan dengan siswa saya di kelas, itu yang benar-benar harus dipersiapkan. Baik Bapak Martin, benar sekali Pak. Ya, RPP juga sangat penting dalam sebelum kita mengimplementasikan kurikulum ini. Nah, lalu dalam skala 1 sampai 10, kira-kira Bapak berada dalam posisi skala yang mana?
Kalau saya menurut pribadi Bu ya, jadi apa yang sudah saya persiapkan dan implementasi kurikulum merdeka ini, saya posisinya di angka 5 Bu. Saya merasa masih di angka 5. Makanya saya masih terus berpikir bagaimana cara ini untuk menyelesaikan masalah ini. Mengapa Bapak Martin merasa Bapak Martin itu dalam posisi 5, Pak? Karena apa yang saya persiapkan itu baru sekedar saya baca-baca dan lihat-lihat di beberapa media, kemudian ada di Ayo Belajar, Ayo Berbagi ya Bu ya, Ayo Berbagi, kemudian platform Merdeka Mengajar. Nah, dari sana saya melihat sumber-sumbernya. Tapi kalau dari itu saja, saya kan belum begitu paham juga. Jadi saya posisinya masih yang paling. Jadi Bapak Martin merasa di posisi 5 karena pertama kali nih Pak nih Bapak mengenal bagaimana itu administrasi dalam persiapan IKM nanti. Kira-kira Pak nih, apa yang menyebabkan Bapak merasa belum lengkap dalam memiliki administrasi IKM tersebut? Ya, ini karena saya baru pertama kalinya saya menerapkan kurikulum. Jadi yang saya persiapkan ya cuma itu saja yang bisa saya ketahui. Yang saya dapatkan yaitu saya persiapkan. Jadi saya belum lengkap sekali. Oh, seperti itu. Jadi benar-benar pertama kali nih Pak Martin baru kenal nih ke IKM ya. Maunya Bapak sudah lengkap, bisa ada gambaran atau benar-benar Bapak sudah ingin mengimplementasikan kurikulum merdeka ini saat mengajar nanti? Kalau saya kan awalnya harus dari administrasi yang lengkap itu bisa kita akan terapkan ke siswa kita. Jadi kalau administrasi sudah lengkap, modul belajar, media pembelajaran apapun itu, jadi tinggal terapkan saja. Jadi saya fokusnya ingin menerapkan ke siswa di kelas saya terutama. Namun sebelum itu kan ada administrasinya dulu. Nah, tadi saya tangkap kan banyak sekali administrasi yang nanti Bapak persiapkan ya. Apakah ada permasalahan Pak dalam penyusunan administrasi tersebut? Ya, permasalahannya saya karena ini kan baru pertama ya, jadi ini pertama kali saya menerapkan, jadi saya benar-benar masih kesulitan dalam menyusun gini ya administrasinya Bu. Jadi apa yang lebih dulu saya buat, isinya seperti apa, kemudian sesuai peraturan-peraturan dari Permendikbud gitu ya. Itu yang masih belum saya kuasai. Lalu adakah kendala yang lainnya Pak? Kendalanya karena di sekolah saya terutama di kelas 5 kan belum juga, baru di kelas 4 ya. Jadi saya bertanya sama teman di kelas 4, sudah ada bayangan, hanya saja di kelas 5 kan baru pertama kali. Itu aja kendala. Jadi saya tangkap Pak Martin baru ada bayangan saja karena saat ini kan Bapak ke-13, nanti mungkin mempelajari dari sekarang agar di tahun ajaran depan Bapak sudah bisa melaksanakan IKM ini. Seperti itu nih Bapak nih. Nah, sekarang bagaimana Bapak Martin menghadapi masalah ini agar administrasi IKM tersebut bisa terpenuhi Pak? Pernah ada upaya yang dilakukan? Ya. Jadi upaya-upaya yang pernah saya lakukan itu dengan tadi bertanya dengan teman-teman rekan sejawat di sekolah gitu. Itu upaya yang pertama. Kemudian mencari di referensi di Ayo Berbagi dan di platform Merdeka Mengajar, itu upaya-upaya yang sudah saya lakukan, namun masih tetap belum memecahkan masalah itu. Jadi Bapak Martin mencari referensi-referensi lain seperti di Ayo Berbagi, platform Merdeka Belajar. Adakah Bapak Martin bisa menemukan solusi yang lainnya? Nah, ini saya punya rencana nih ya, rencana karena di sekolah saya kan, inginnya penerapan ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi saya juga masuk di gugus, punya gugus di sekolah juga. Karena saya ingin berbicara, bertemu dengan ketua gugusnya. Kebetulan ketua gugusnya juga dekat, jadi saya ingin menyampaikan apa yang ingin saya
lakukan ya. Jadi dengan ketua gugus saya menyampaikan untuk mengadakan ya pertemuan dengan rekan-rekan di gugus saja dulu. Nah, dalam bentuk KKG ya, KKG dengan rekan-rekan gugus saja untuk menyelesaikan masalah-masalah administrasi terkait kurikulum merdeka ini. Baik, Bapak. Berarti Bapak Martin nanti meminta bantuan nih dengan temannya yang menjadi ketua gugus. Dan selain itu juga saling berbagi lah dengan KKG. Nah, saya tanyakan sejauh mana pengembangan kegiatan KKG Bapak berdampak apa terhadap bagaimana permasalahan Bapak saat ini? Apa dampak? Ya, kalau di KKG ini karena sering juga ada beberapa kali pertemuan ini membahas tentang permasalahan sekolah-sekolah di satu gugus itu. Jadi sebenarnya dampaknya sangat bagus, sangat berdampak positif untuk kemajuan kita sebagai guru dan terutama di dalam gugus itu. Oh, baik, berarti sudah efektif Pak nih. Iya, sudah itu. Berarti sudah efektif KKG-nya dan sudah sangat luar biasa. Nah, Bapak Martin, apakah ada cara yang lain lagi untuk melengkapi administrasi kelas kurikulum merdeka selain tadi mencari di berbagai sumber dan juga pemanfaatan KKG? Nah, rencana selanjutnya dia yang nih tadi kan di KKG. Dan yang kedua rencananya saya berbicara dengan kepala sekolah. Jadi rencananya untuk mendatangkan narasumber dari luar sekolah yang memang sudah berkompeten dalam implementasi kurikulum merdeka ini. Jadi maunya mengadakan diseminasi gitu ya, hanya di lingkup sekolah saya saja. Itu rencana yang kedua. Jadi kita bisa langsung bertanya ke ahlinya gitu. Itu ya rencana yang kedua. Nah, tadi saya sudah dengar beberapa rencana dari Bapak Martin. Apakah bisa Bapak menyimpulkan dari rencana-rencana yang sudah Bapak lakukan? Ya. Jadi apa yang sudah saya sampaikan saya dapat simpulkan jadi ada dua yang akan saya laksanakan untuk menyelesaikan masalah saya ini. Yang pertama mau bertemu dengan ketua KKG dan melaksanakan KKG. Di sana ada berbagi dan saling membantu apa kesulitan kita di sekolah. Kemudian yang kedua mengundang narasumber dari luar sekolah untuk menyampaikan apa saja yang perlu kami persiapkan. Ya, baik, rencana yang sudah Bapak lakukan itu ide-idenya sudah bagus Pak, sudah sangat luar biasa ya, sudah sangat terencana, juga sudah bisa Bapak untuk melaksanakannya. Nah, kira-kira dari beberapa rencana yang sudah Bapak lakukan, rencana yang mana kira-kira yang segera Bapak untuk lakukan? Yang segera bisa saya lakukan ya dekat ini Bu ya, itu menemui ketua KKG. Paling pertama saya lakukan. Jadi rencananya adalah menemui ketua KKG. Seberapa efektifkah kegiatan KKG Bapak, terutama dalam ketuanya itu ya? Ketuanya kan melaksanakan suatu kegiatan di KKG. Nah, seberapa efektifkah KKG di gugus Bapak? Sesuai pengalaman KKG kami di gugus 3 ini, kami cukup aktif. Jadi saya merasa dengan adanya KKG ini akan efektif sekali untuk menyelesaikan masalah administrasi utama kurikulum merdeka ini. Ya, baik ya, berarti Bapak sudah merasakan positifnya dari kegiatan keefektifan dari KKG ini, ya Pak ya. Nah, tadi kan Bapak sudah menjabarkan rencana, kemudian ingin melaksanakan apa yang segera dilakukan. Kira-kira Bapak Martin kapan akan melakukan rencana Bapak tersebut, terutama rencana yang paling awal itu adalah bertemu dengan ketua KKG-nya, ya? Jadi yang bertemu dengan ketua KKG ini saya akan melaksanakan secepat mungkin Bu. Cepatnya kalau bisa ya di Senin ini saya akan langsung bertemu dengan beliau untuk membicarakan ini cepat terlaksana gitu.
Wah, bagus sekali ya Bapak Martin, sudah sangat gercep sekali untuk mengatasi permasalahan dalam implementasi kurikulum Merdeka ini. Nah, jadi saya simpulkan, tadi Bapak sudah bercerita terkait permasalahan yang sedang Bapak alami, kemudian Bapak sedikit demi sedikit menemukan solusi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Ya, kemudian juga Bapak mengusulkan narasumber, nih, yang narasumber ahli lah untuk implementasi kurikulum Merdeka ini. Setelah itu juga mendampingi pembuatan kurikulum Merdeka, nih, administrasi. Jadi Bapak mencari narasumber untuk memberikan awal dari apa sih itu IKM dan juga narasumber untuk mendampingi dalam pembuatan administrasi kurikulum Merdeka. Dari berbincang santai ini ya Bapak, bagaimana perasaan Bapak Martin setelah kita berbincang santai pada hari ini? Sekarang tadi sebelum kita berbincang santai ini Bu ya, saya masih ada pikiran aja. Tapi setelah apa yang kita bicarakan, kemudian akhirnya saya menemukan solusi. Jadinya saya merasa lega dan plong, jadi saya tinggal melaksanakan saja. Terima kasih Ibu atas bantuannya. Oke, terima kasih kembali ya Bapak Martin. Saya juga merasa bersyukur lah Bapak Martin sudah merasakan lega, titik terang ya dari berbincang kita santai hari ini. Nah, saya juga jadi tidak sabar nih bagaimana nanti penerapannya, kemudian bagaimana sih nanti cerita dari Bapak Martin ya, obrolan kita selanjutnya setelah mendatangkan narasumber, kemudian apa namanya mendekatkan dengan Bapak Ketua KKG-nya nggih selaku Ketua KKG di Kudus. Nanti saya akan mendengarkan dengan senang hati Pak bagaimana nanti ke depannya pelaksanaan IKM di kelas Bapak ya. Kira-kira Bapak setuju di hari apa? Kita sepakati harinya dulu. Mau bertemu langsung. Ya, ya saya serahkan Bapak Martin. Saya pasti siap untuk meluangkan waktu kapan saja untuk Bapak. Kira-kira kalau minggu ini di hari Sabtu, apakah Bapak bisa? Hari Sabtu. Iya. Sebenarnya saya bisa hari Sabtu. Nanti hari Sabtu kita bertemu lagi. Ya, baiklah Bapak. Nanti kita akan bertemu ya di hari Sabtu dan dengan senang hati mendengarkan bagaimana sejauh mana nanti ya, penerapan. Nanti saya akan bercerita lagi. Iya, sejauh mana nanti penerapannya ya, penerapan dari implementasi kurikulum Merdeka ya, dari rencana-rencana yang telah Bapak laksanakan. Sementara dilancarkan nih Bapak. Ya, sampai jumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Ya Bapak nih, sampai jumpa di hari Sabtu. Terima kasih banyak Bu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Maria Agustini beserta Pak Made Martin Rusmaja yang sudah melakukan praktik coaching dengan menggunakan model Tirta ya. Jadi Bapak dan Ibu yang selaku pengamat nih melakukan pengamatan terhadap praktik coaching yang sudah dilakukan bersama tadi. Berdasarkan model Tirta itu, jadi yang sudah amati bahwa kegiatan praktik coaching yang dilaksanakan tadi itu dari pengertian Tirta itu yang pertama itu adalah tujuan. Jadi menurut saya tujuan yang ingin disampaikan oleh coach itu sudah sangat jelas Tadi Pak Martin menyampaikan bahwa ingin mencari solusi terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian terkait dengan identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Jadi coach di percakapan tadi Bu Made Agus ini yang lihat sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat coaching menyadari hal-hal apa yang harus dilakukan atau dilaksanakan terkait dengan permasalahan yang dihadapi, yaitu terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian berikutnya terkait dengan rencana aksi juga yang lihat tadi, coach sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat coach
merencanakan hal-hal nih, jadi hal-hal baik yang akan dilakukan terkait dengan persiapan implementasi kurikulum Merdeka. Yang terakhir itu adalah terkait dengan tanggung jawab. Jadi yang lihat juga tadi bahwa Bu Made Agustini selaku coach menanyakan tentang komitmen nih dan rencana yang diambil oleh coachi, dan ternyata hal itu membuat coachinya menjadi lebih plong gitu nih. Jadi coachi bisa membuat keputusan-keputusan, rencana-rencana yang akan digunakan sebagai solusi dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka. Jadi itu hasil pengamatan dari saya, nih Bapak dan Ibu nih. Selanjutnya kita masuk ke refleksi diri Bapak dan Ibu, nih yang akan berikan kesempatan kepada Ibu Made Agustini selaku coach dan juga Pak Martin sebagai coachi untuk melakukan refleksi diri terkait dengan apa yang sudah baik dan yang kedua itu apa yang perlu ditingkatkan. Yang persilakan dulu dari Bu Made Agustini. Baik, terima kasih Bu Asmini telah memberikan kesempatan saya untuk bisa menjawab pertanyaan refleksi yang Bu Ayu Asmini sampaikan. Jadi yang pertama, apa yang sudah baik saya lakukan? Nah, di sini dalam kegiatan praktik coaching kita ya Pak Martin, yang sudah baik saya lakukan adalah saya sudah bisa merespon kontak mata dengan Pak Martin. Walaupun Pak Martin sedikit malu-malu, ya sedikit melihat ke bawah, tapi saya berusaha agar kita bisa eye contact nih. Selain itu bisa membangun komunikasi yang lebih efektif sehingga coach saya Pak Martin bisa menemukan sedikit demi sedikit solusi untuk mengatasi permasalahan yang Pak Martin alami, yaitu tentang implementasi kurikulum Merdeka. Nah, selain itu saya juga sudah bisa lah memberikan kehadiran penuh ya dari Pak Martin ini, sehingga Pak Martin sangat fokus dalam menjawab pertanyaan saya, pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang perlu saya perbaiki adalah mungkin saya nanti akan mengembangkan pertanyaan berbobot dari respon-respon coachi ya, dari apa yang telah dijawab oleh Bapak Martin. Kemudian saya lebih memperbanyak latihan agar terlihat lebih secara alami dan natural ya, soalnya saya tadi merasa sedikit agak kaku. Saya mencoba bangun komunikasi efektif dan otomatis Astengkare sudah bisa berjalan lancar Pak nih sesuai dengan alur. Baik, itu saja Bu Ayu. Oke, terima kasih Bu Agustini. Silakan Pak Martin. Baik, terima kasih Bu Ayu. Jadi refleksi saya terkait praktik coaching tadi dengan Bu Agustini, yang pertama apa yang sudah baik di dalam diri saya. Jadi apa yang sudah baik itu adalah pada saat coachnya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, saya sudah berusaha menjawab dengan sebaik-baiknya. Ya, saya sudah fokus mendengarkan apa yang ditanyakan. Kemudian apa yang perlu ditingkatkan adalah ya, semakin santai gitu. Yang perlu saya tingkatkan adalah sikap saya semakin santai untuk menjawab hal-hal apa yang ditanyakan dari coachnya, karena tadi agak tegang apa yang ditanyakan ini. Jadi artinya lebih santai ya, itu yang perlu ditingkatkan. Oke. Ampun Pak Martin ya. Baik, terima kasih Bu Agustini dan juga Pak Martin sudah melaksanakan refleksi diri ya kan ya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa dari Bu Agustini yang pada saat ini berperan sebagai coach, berdasarkan hasil refleksi dirinya yang sudah baik itu adalah Ibu Agustini sudah berusaha untuk kontak eye contact dengan coachingnya ya, kemudian membangun komunikasi yang baik, kemudian sudah hadir secara penuh gitu, supaya si coach ini merasa bahwa dirinya itu dihargai gitu. Kemudian yang perlu diperbaiki, meningkatkan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan juga lebih memperbanyak diri untuk berlatih mempraktikkan coaching ini.
dari Pak Martin dapat yang simpulkan yang sudah baik itu adalah Pak Martin sudah berusaha di mana di kegiatan praktik coaching ini sebagai coach. Jadi Pak Martin sudah berusaha memfokuskan diri terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coachnya. Kemudian juga yang kedua itu yang perlu ditingkatkan adalah kelihatannya tadi yang lihat yang amati itu ya, yang takut juga melihat Pak Martin takutnya lebih tegang lagi gitu, makanya yang lebih banyak diam seperti ini karena kelihatan sekali tegangnya Pak Martin. Makasih deh. Pak Martin Padahal saya ingin berusaha agar kita saling tatap-tatapan ya. Mudah-mudahan dengan seiring waktu, dengan perbanyak latihan juga kita sama-sama belajar agar kegiatan coaching ini kita sebagai coach ataupun coachee itu bisa lebih rileks, bisa lebih lebih natural gitu nih. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak karena sudah melaksanakan praktik coaching dengan menggunakan model Tirta dengan baik. Yang akhiri kegiatan kita hari ini yang tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Selamat siang Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Baik. Nah, pada kesempatan sesi 3 kali ini, perkenalkan saya Nimade Agustini sebagai observer, kemudian Bapak Made Martin Rusmaja sebagai coach, dan Ibu Ayu Asmini sebagai coach. Nah, sebelum saya memulai mempersilahkan Bapak dan Ibu untuk melakukan praktik coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Martin Rusmaja dan Ibu Ayu Asmini. Bersedia nih Bapak Ibu? Bersedia. Jadi yang pertama terkait dengan rubrik penilaian. Jadi Bapak Ibu saya selaku observer akan menggunakan lembar observasi proses praktik coaching dengan alur Tirta nih Bapak Ibu. Nah tentu Bapak Ibu sudah mengetahui ya proses coaching ini dengan menggunakan alur Tirta. Nah ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu perhatikan, mulai dari tujuan, yaitu menyampaikan tujuan coaching. Yang kedua adalah identifikasi. Saya akan mengamati Bapak Martin Rusmaja sebagai coach yang sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi masalah pada coachee. Yang ketiga adalah rencana aksi. Saya akan mengamati apakah coach memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan umpan balik mengenai rencana aksi coachee dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Saya akan mengamati apakah Bapak Martin selaku coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coachee dalam menjalankan rencana aksi. Sudah paham terkait rubrik penilaiannya Bapak Ibu? Kalau begitu saya lanjut untuk sesi 2. Bapak Martin berperan sebagai coach nggih? Nggih. Apakah Bapak Martin sudah siap menjadi coach? Siap. Menurut Bapak, kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan? Baik, terima kasih Bu Agustini selaku observer. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada praktik coaching hari ini adalah mengembangkan pertanyaan berbobot. Oke, baik Bapak. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Pada kegiatan coaching ini, kompetensi yang lebih spesifik nanti yang akan saya kembangkan yaitu pada rencana aksi yang akan dicapai oleh coaching. Oke, baik. Nah, yang terakhir Niki Bapak Martin, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan dalam diskusi coaching kali ini, Pak? Untuk indikatornya yaitu pencapaian solusi atas permasalahan dari coaching. Oke.
Berarti ada pada solusi dari permasalahan Koci ya Pak? Iya. Semoga diskusi kali ini antara coach dan Koci nanti bisa menemukan suatu solusi yang bisa mempermudah Koci untuk melaksanakan rencana aksinya atau langkah selanjutnya, nggih. Sebelumnya, mohon izin untuk kegiatan coaching ini saya rekam. Nggih Bapak Ibu, saya mohon izin nggih sebagai pemenuhan tugas di pendidikan guru penggerak ini. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Baik, langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Martin selaku coach dan Ibu Ayu Asmini sebagai coach untuk melakukan kegiatan coaching pada sesi 3 kali. Baik, silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Agustina. Yeah. Selamat siang Pak Martin. Ya, selamat siang Bu Ayu. Pak Martin, bagaimana kabarnya Pak? Kalau saya baik Bu. Ibu gimana? Saya juga baik Pak, cuman Cuma apa itu Bu? gini Pak, boleh nggak saya minta waktunya sebentar ya Pak? Oh iya, ya tentu Bu. Silakan Bu, ada yang bisa saya bantu nih. Gini Pak, saya butuh teman ngobrol sebenarnya ini Pak. Iya Bu. Terus apa nih yang mau kita obrolin? Jadi saya mau bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi Pak. Cuman saya mau harapannya permasalahan yang saya hadapi ini hanya Bapak yang tahu Pak ya. Ya. Jadi saya itu kok merasa bahwa atasan saya itu kurang ini Pak, kurang memberikan dukungan terhadap kegiatan CGP yang saya ikuti ini Pak. Tidak mendapat dukungan Bu ya. Terus maksudnya seperti apa? Coba dijelaskan dulu detailnya gimana? Jadi ceritanya itu seperti ini Pak. Sebenarnya saya juga nggak begitu mengerti Pak ya apa yang menyebabkan atasan saya ini bersikap seperti itu. Ketika saya dinyatakan lulus di tahap 2 untuk CGP ini, kok kayaknya sikap dari kepala sekolah saya ini berubah gitu Pak. Bahkan setelah pengumuman kelulusan pun saya itu tidak mendapatkan apresiasi berupa ucapan atau mungkin ditanya begitu. Saya tidak pernah mendapatkan itu gitu Pak. Jadi menurut Ibu merasa tidak mengerti ya Bu ya, penyebab dari kenapa atasan Ibu terkesan tidak memberikan dukungan seperti itu ya. Kemudian terus Ibu juga merasakan bahwa tidak pernah diberikan apresiasi ya Bu, meskipun itu hanya ucapan selamat sebenarnya Bu ya. Jadi betul Bu. Iya, betul sekali Pak Martin. Bahkan Pak ya, yang apa namanya, yang sangat miris itu Pak, di setiap pendampingan individu itu saya tidak pernah didampingin saya Pak. Jadi saya tidak tahu alasan beliau itu tentang alasannya benar atau tidak. Yang pasti ketika saya melakukan kegiatan pendampingan itu atasan saya ini selalu saja beralasan untuk tidak hadir di hari H itu Pak. Nah inilah Pak yang membuat saya itu apa ya, galau tingkat tinggi lah Pak ya, karena seperti yang sudah kita ketahui Pak Martin ya, bahwa kegiatan PGP ini kita itu sebagai CGP kan harus mendapatkan dukungan yang penuh Pak ya, entah itu dari kepala sekolah, entah itu dari teman-teman, entah itu dari siswa juga kan Pak ya. Nah sekarang ini saya tidak mendapatkan itu gitu Pak. Itulah yang membuat saya menjadi galau Pak. Gimana ya Pak? Itu ya Bu ya. Ya tolong dong Pak, bantu saya mencari solusi tentang permasalahan ini Pak. Ya baik Bu. Ini saya dapat simpulkan nih dari apa yang Ibu sampaikan tadi ya Bu ya. Jadi inti obrolan kita pada hari ini adalah Ibu merasa bahwa
ibu tidak mendapat dukungan dari kepala sekolah Bu ya. Ya, kemudian ibu juga ingin mengharapkan pada obrolan ini ya ibu bisa mendapatkan solusi itu ya, solusi dari permasalahan yang ibu hadapi. Jadi terus apa yang ibu harapkan dari obrolan kita ini? Yang saya harapkan ya seperti yang sudah saya utarakan tadi itu Pak. Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana cara saya mengatasi permasalahan ini supaya atasan saya ini bisa mendukung saya. Baik Bu. Tadi ibu mengungkapkan bahwa ibu merasa tidak mendapat dukungan dari atasan ya. Nah menurut Ibu Ayu ini bagaimana kira-kira strategi yang ingin Ibu Ayu ambil ya terkait untuk mengatasi permasalahan ini? Permasalahan Ibu ada. Jadi strategi Pak ya. Strateginya gimana? Mungkin Pak ya yang pertama itu saya akan melakukan komunikasi secara langsung mungkin Pak ya. Jadi saya akan melakukan komunikasi secara face to face dengan atasan saya ini. Saya akan menanyakan secara langsung apa yang menyebabkan kepala sekolah saya ini bersikap seperti itu. Terus apalagi Bu selain ini? Kira-kira apa yang sudah dibayangkan? Apa ya Pak? Mungkin saya bercerita kali Pak ya. Bercerita dengan teman sejawat saya yang kebetulan di sekolah itu kan saya punya teman akrab gitu Pak ya. Siapa tahu nanti dia bisa mencarikan saya solusi terkait dengan permasalahan yang saya hadapi karena kebetulan juga teman dekat saya ini juga dekat sekali dengan kepala sekolah saya ini. Siapa tahu nanti dia mengetahui apa alasannya gitu Pak ya. Oke, jadi menurut Ibu idealnya atasan Ibu ini memberikan dukungan ya Bu ya terkait dengan pendidikan guru penggerak yang sedang Ibu jalani saat ini ya. Saya mau tanya nih Bu, bagaimana skala dalam berkomunikasi dengan atasan? Ada misalnya ini Bu ya, atasan dan Ibu berkomunikasi skalanya antara 1 sampai 10 coba berapa kira-kira? Aduh, berapa Pak ya? Buruk sekali ini Pak. Mungkin saya ada di posisi 3 kali Pak ya. Karena seperti yang sudah yang paparkan tadi itu Pak. Jadi semenjak permasalahan ini, semenjak saya tidak mendapatkan dukungan, semenjak tidak mendapatkan apresiasi, itu saya sudah tidak pernah melakukan komunikasi secara langsung gitu Pak. Terus selama ini, selama ada kegiatan-kegiatan atau program-program, terus gimana Ibu berkomunikasi dengan atasannya? Ya lewat WA aja Pak. Gitu ya Bu ya? Iya Pak. Kira-kira ada lagi nggak kendalanya? Kendala lain mungkin Bu untuk mendapatkan dukungan dari atasan? Apa lagi kendalanya? Kayaknya itu aja sih Pak yang saat ini saya rasakan. Jadi kendala saya itu yaitu yang paling parah itu karena saya merasa diri saya ini tidak didukung sepenuhnya oleh kepala sekolah saya terkait dengan kegiatan guru penggerak yang saya ikuti ini Pak. Jadi kan atasan. Kalau teman-teman di sekolah, teman sejawat bagaimana Bu? Ada dukungan untuk ini pendidikannya ini? Kalau teman-teman Pak, semuanya Pak, Astungkare, semua teman-teman mendukung gitu. Kalau dari teman-teman sih tidak ada masalah Pak. Jadi setiap kegiatan yang saya adakan, misalnya saya mendapatkan kesusahan atau menemukan kendala pada saat membuat tugas-tugas itu, teman-teman saya ini selalu membantu. Ya syukur Bu ya, sudah ada teman yang ada membantu walaupun atasannya tidak begitu peduli Bu ya. Betul Pak. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan, apa rencana Bu Ayu nih dari untuk keluar masalah ini, keluar dari masalah yang disampaikan? Kita sudah punya rencana nggak Bu? Sebenarnya rencana sih ada Pak. Jadi mungkin yang pertama Pak ya terkait dengan komunikasi. Saya mungkin akan melakukan komunikasi secara langsung Pak. Jadi mungkin saya akan mendatangi atasan saya ini. Saya akan berbicara langsung pada beliau, menanyakan secara langsung
apa sih masalahnya sehingga beliau itu kesannya seperti cuek gitu Pak ya, terkait dengan kegiatan yang saya ikuti. Padahal kan kalau kita lihat Pak ya, apa namanya, kegiatan PGP ini kan dampak positifnya terhadap sekolah itu banyak sekali Pak ya. luas. Nah itulah mungkin yang pertama yang saya akan lakukan itu adalah melakukan komunikasi face to face. Ya, komunikasi face to face, Ya. ya, langsung ya Bu ya. Iya, betul. Selain itu ada lagi Bu? Jadi karena selama ini saya menginformasikan semua kegiatan saya itu lewat WA saja Pak. Jadi mungkin mulai sekarang Pak ya, saya akan menginformasikan semua kegiatan saya ini secara langsung Pak. Jadi saya akan datangi beliau, saya akan beritahukan bahwa ini kegiatan saya saat ini, misalnya ada kegiatan pendampingan, saya akan cari juga beliau, saya akan informasikan bahwa pendampingan saya akan dilaksanakan pada hari ini gitu. Jadi mungkin itu Pak rencana yang kedua yang saya akan ini informasikan ke teman-teman juga. Selain itu ada lagi kira-kira ada rencana lain lagi mungkin? Yang pertama tadi kan face to face Pak ya, yang kedua akan menginformasikan secara langsung semua kegiatan. Yang ketiga, apabila langkah pertama dan langkah kedua ini Pak ya tidak mendapatkan respon yang baik begitu Pak, mungkin saya akan berbicara atau bercerita kepada pengajar praktik saya. Jadi saya akan mencurahkan semua permasalahan saya ini kepada pengajar praktik saya, karena beliaulah yang akan nantinya terus mendampingi saya hingga saya selesai mengikuti kegiatan PGP ini. Baik Bu, jadi sudah Ibu sampaikan ya, saya tangkap di sini Bu Ayu sudah punya beberapa rencana nih ya. Ada tadi berapa ya? 3 ya? 3. Oh, 3 ya. Jadi mungkin bisa dibantu Bu untuk menyimpulkan apa saja yang akan Ibu lakukan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ya Pak. Jadi yang pertama itu saya akan melakukan komunikasi secara langsung. Kemudian yang kedua saya akan menginformasikan kegiatan-kegiatan yang saya ikuti selama mengikuti guru penggerak ini juga secara langsung, tidak lewat WA lagi Pak ya. Kemudian yang ketiga, ini opsi terakhir ini Pak, apabila yang pertama dan kedua ini tidak mendapatkan respon, maka saya akan menceritakan semua permasalahan saya ini pada pengajar praktik. Jadi ada 3 nih ya, betul, 3 rencana. Jadi dari ketiga rencana itu Bu, mana dulu yang diprioritaskan yang paling pertama gitu Bu laksanakan gitu? Jadi mungkin dari ketiga rencana tersebut yang terapkan pertama itu adalah yang tadi yang ungkapkan pertama kali gitu Pak. Jadi mungkin saya akan melakukan komunikasi secara langsung, face to face. Saya akan menanyakan, menghadap kepada kepala sekolah saya, menanyakan secara langsung apa yang menyebabkan beliau bersikap seperti itu. Jika memang saya mempunyai kesalahan, saya siap untuk meminta maaf. Bagus sekali Ibu ya, bagus sekali. Jadi Ibu sudah berusaha ya, kalau memang kita merasakan salah, jadi kita harus berani untuk meminta maaf ya Bu. Jadi itu yang akan Ibu lakukan. Saya setuju sekali itu Bu. Kemudian kapan kira-kira? Secepatnya Pak, karena seperti yang sudah kita ketahui kan Pak ya, kegiatan PGP ini kan akan terus berjalan ini Pak. Jadi sampai kalau kita lihat di jadwalnya itu sampai awal Juli kalau nggak salah ya. Jadi mungkin nanti setelah besok Pak ya, setelah jam mengajar saya selesai, saya akan langsung menemui angkatan saya ini Pak. Hebat sekali nih Bu, hebat. Kalau saya melihat semakin cepat semakin baik kan ya, ya. Betul Pak, betul. Jadi apa yang ada yang masalah dalam hati Ibu cepat terselesaikan ya. Kemudian ada nggak teman di sekolah misalnya yang bisa dilibatkan dalam menyelesaikan ini? Kalau teman Pak ya, mungkin yang utarakan tadi itu, jadi kebetulan di sekolah itu yang punya teman dekat,
Jadi mungkin yang akan melibatkan dia mungkin dalam hal cerita dulu Pak Nge terkait dengan permasalahan yang dia hadapi. Siapa tahu nanti beliau itu bisa memberikan solusi. Di sekolah. Ada besti Pak. Selain itu ada lagi Bu? Mungkin yang libatkan ya pengajar praktik tiang Pak. Oh iya. Jadi mau tidak mau ketika semua opsi 1-2 itu sudah tidak menemukan jalan keluar, ya saya akan melibatkan pengajar praktiknya. Jadi mengkomunikasikan dengan teman dan pengajar praktik. Kira-kira seberapa efektif? Kalau menurut saya sih efektif sekali Pak Nge. Kalau dari teman setidaknya unek-unek saya itu Pak Nge bisa tiang bagi gitu. Kalau tiang simpen sendiri takutnya tiang stres nanti Pak mengikuti PGP tiang stres nanti gitu Pak. Kemudian kalau dari pengajar praktik kan karena beliau yang akan mendampingi tiang Pak Nge. Jadi beliau mungkin bisa memberikan solusi, bisa memberikan masukan-masukan terkait dengan hal-hal apa saja yang harus tiang lakukan. Apakah tiang harus minta maaf atau tiang harus kalau dalam bahasa Balinya mededun lah gitu Pak Nge, mededun malunin gitu. Mungkin itu sih Pak. Baik, semua apa yang disampaikan Bu Ayu tadi mudah-mudahan menjadi solusi Bu ya, sudah disampaikan. Nah, kita sudah di ujung ini Bu, ujung percakapan. Jadi apa yang sudah kita bicarakan, obrolin ini, apa yang kira-kira sudah Ibu dapatkan? Jadi dari obrolan kita ini Pak Nge, yang jadi apa ya terpikirkan gitu Pak Nge, rencana-rencana apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan yang tiang hadapi. Mudah-mudahan apa yang sudah tiang rancang ini bisa terlaksana dengan baik dan mendapatkan solusi. Agar dia bisa terlaksana dengan baik dan hasilnya juga baik ya. Nah, setelah ini apa yang Ibu sampaikan tadi semua banyak Ibu bercerita ya, curhat ini Bu, curhat di sekolah ini. Saya dengar juga masalah-masalah yang di sekolah. Saya senang Bu mendengar juga cerita Ibu. Perasaan saya juga sudah enak. Nah sekarang perasaan Ibu bagaimana? Ya setidaknya lebih plong lah Pak Nge. Kalau kemarin-kemarin itu rasanya gimana Pak ya? Yang stres sendiri memikirkan permasalahan yang ini Pak. Kadang-kadang pada saat kita sedang mumet, tugas numpuk, duditnya sudah mepet, kemudian kita belum lagi mengajar di sekolah Pak Nge. Jadi itu yang buat yang rasanya stres gitu mengikuti kegiatan PGP ini. Tapi setelah yang curhat, bercerita, Pak Martin menyediakan waktu untuk mendengarkan curhatan saya nih ceritanya nih Pak Martin. Jadi ya agak tercerahkan lah sedikit itu Pak. Kemudian saya ini sebenarnya penasaran ya Bu, ya, penasaran seperti apa nanti hasilnya setelah Ibu berkomunikasi dengan dosen Ibu langsung ya. Karena itu saya tunggu cerita dari Ibu selanjutnya nih. Kira-kira kapan ini Bu? Siap Pak, siap. Nanti setelah tiang apa namanya berbicara face to face dengan atasan saya, mungkin kita sepakati di waktu santai Pak Nge. Di hari Sabtu mungkin Pak ya. Sabtu ya. Ya, Sabtu ya. Ya, nanti kita hari Sabtu ketemu kembali Bu. Kita ngobrol-ngobrol santai lagi ya. Siap Pak, siap. Yang akan ceritakan semua bagaimana responnya beliau, kemudian apakah menemui titik terang atau tidak nanti yang akan sampaikan pada saat kita bertemu di hari Sabtu. Ya Pak Martin terima kasih banyak ini sudah apa namanya meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan dari tiang mungkin apa namanya dengan kita sharing seperti ini apa yang tiang rasakan itu bisa sedikit apa ya lega gitu Pak. Terima kasih banyak Pak Nge. Iya Bu, sama-sama Bu, sampai ketemu nanti di hari Sabtu ya. Terima kasih Pak Nge. Terima kasih ya. Baik Bapak Ibu, itulah tadi praktek coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan, di mana Bapak Martin sebagai coach dan Ibu Asmini sebagai coaching. Oke. Nah tadi tujuannya itu adalah
untuk mencari solusi Bu nih atas permasalahan yang dihadapi tentang kurangnya dukungan dari atasan yaitu kepala sekolah terkait pelaksanaan pendidikan guru penggerak yang telah Ibu ikuti. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Koci itu sudah sangat jelas sekali, sudah dari hati ke hati ya tadi curcolnya sama Bapak Martin selaku coach, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Bu Asmi. Kemudian di tahap yang kedua, identifikasi, yaitu Bapak Martin ya, sebagai coach bisa memberikan pertanyaan yang berbobot yang dapat membuat coach bisa menemukan solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Nah, tadi saya dengar, saya amati, yaitu adalah komunikasi face to face ya, secara pribadi dengan kepala sekolah Ibu Ayu sendiri dengan mendatangi secara langsung ya Bu. Iya, betul. Kemudian bercerita dengan rekan sejawat, bestinya Bu Ayu, tetapi dekat nih sama kepala sekolahnya. Sehingga nanti rekan sejawat bestinya Bu Ayu ini bisa mendapatkan informasi lah dari komunikasi rekan sejawatnya dengan Bapak Kepala Sekolah. Ya. Selain itu juga adapun rencana aksinya nggih, di mana coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan. Ya, ini sudah saya lihat tadi ya, Bapak Martin sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach sudah menemukan rencana aksinya, yaitu rencana aksinya mendatangi langsung Kepsek ya dengan melakukan komunikasi face to face secara efektif, langsung menanyakan mengapa sih kepala sekolah yang selaku atasan tidak mendukung dalam pelaksanaan Bu Ayu Asmini ini mengikuti guru penggerak. Nah, selain itu, meminta bantuan kepada rekan sejawat. Apabila juga rekan sejawat tidak bisa, akhirnya Bu Ayu Asmini melaksanakan rencana aksi melibatkan pengajar praktik. Itu sudah tadi saya lihat dan sudah saya saksikan. Nah, pada tahap tanggung jawab, coach juga sudah menanyakan komitmen. Ini terlihat dari pertanyaan ya, kira-kira kapan dan apa yang segera dilaksanakan. Jadi hal yang segera dilaksanakan Bu Asmini, Bu Ayu Asmini, tentu ya di sini saya tadi dengar dan amati mendatangi langsung kepala sekolah, langsung menginformasikan kepada kepala sekolah apa saja sih kegiatan-kegiatan yang ada di PGP ini dan apa manfaatnya untuk sekolah. Seperti itu yang saya tangkap. Sehingga coach juga sudah membangun komitmen ya kepada Puci untuk melaksanakan tanggung jawab dari rencana aksi yang dilaksanakan. Itu rubrik pengamatan yang sudah saya amati dari praktik coaching di sesi 3 ini. Nah, adapun ya pertanyaan refleksi karena tadi Bapak Ibu sudah melaksanakan praktik coaching ya. Yang pertama adalah apa yang sudah baik dilaksanakan pada praktik coaching ini dan apa yang akan ditingkatkan, diperbaiki atau ditingkatkan lagi ya untuk pelaksanaan praktik coaching. Saya persilahkan Bapak Martin dulu selaku coach, selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Ayu Asmini sebagai coach. Ini silakan Bapak Martin. Baik, terima kasih Ibu Agustini selaku observer ya. Baik, saya akan merefleksi apa yang sudah kami lakukan tadi, yaitu praktik coaching. Jadi apa yang sudah baik dan saya lakukan adalah yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan ya, pertanyaan berbobot yang memancing jawaban dari coaching. Kemudian yang perlu ditingkatkan ya karena saya belum begitu terbiasa ya coach, jadi harus sering berlatih dulu, jadi apa yang kita lakukan itu semakin sering semakin terbiasa jadinya obrolannya akan menjadi santai. Itu saja Bu, selanjutnya Bu. Oke. Terima kasih Pak Martin, terima kasih juga untuk Ibu Agustini selaku observer. Jadi terkait dengan refleksi diri yang pertama, apa yang sudah baik. Jadi saya sebagai coach di sini merasa diri saya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach. Saya juga merasa rileks, merasa santai terkait dengan
apa-apa yang ditanyakan oleh coach tadi. Kemudian apa yang perlu ditingkatkan? Kayaknya hampir sama sih seperti yang dipaparkan oleh Pak Martin tadi, pembiasaan jam terbang kayaknya Pak ya. Jadi intinya itu adalah semakin kita sering berlatih, semakin terbiasalah kita melakukan coaching ini. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Ya baiklah, itulah refleksi dari Bapak Martin selaku coach dan Ibu Ayu Asmini sebagai coach. Itu yang simpulkan ya dari Bapak Martin selaku coach yang sudah baik, yaitu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya, tadi saya dengarkan seperti itu. Dan yang akan ditingkatkan adalah sering berlatih, karena sering berlatih nantinya kita bisa melaksanakan percakapan coaching ini ya dengan lebih santai, lebih rileks. Selanjutnya dari Bu Ayu Asmini selaku coach yang sudah baik dilaksanakan dalam praktik coaching ini adalah menjawab pertanyaan berbobot dari coach dan merasa lebih rileks ya Bu nih setelah menjawab pertanyaan dari coach dan menemukan solusi-solusinya nggih. Dan juga nanti Ibu bisa berkomitmen ya. Dan yang ditingkatkan adalah sama seperti Bapak Martin selaku coach adalah sering berlatih, karena semakin sering akan semakin bisa dan luar biasa. Baik, demikian praktik coaching sesi 3 kali ini tentang kurangnya dukungan atasan terhadap kegiatan pendidikan guru penggerak. Saya akhiri dengan parame Santi. Om Santi, 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 Om. Demikianlah praktik coaching dari kelompok kami, kelompok 1, kelas B, CGP Angkatan 7 Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dari sesi 1 sampai sesi 3. Dan kami mohon saran dan kritik dari Ibu Fasilitator dan Ibu Pengajar praktik. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Bye-bye.